tersebut adalah refleksi hasil wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Perwati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban. Saya dari SD Negeri Jepokorjo 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi analisis wawancara dari 3 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai tentang pengambilan keputusan. Hasil analisis refleksi ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang meliputi 1. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya pelajari tentang 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi, hal yang menarik yang muncul dari hasil wawancara dari 3 kepala sekolah yaitu Ibu Siti Mahmudah SPD, Bapak Sudoyo SPD, dan Bapak Wiono SPD. Berdasarkan hasil wawancara, masalah dilema etika yang dibahas atau menjadi topik ketiga kepala sekolah tersebut adalah tentang permasalahan pada tenaga pendidik yang melanggar peraturan kedinasan. Permasalahan guru yang tidak masuk kerja karena sakit atau karena kepentingan yang bersifat urgen, serta keterlambatan guru yang hadir ke sekolah. Ketiga permasalahan ini membuat kepala sekolah menjadi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Siti Mahmudah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jepokorjo 1 dalam pengambilan keputusan terhadap guru yang tidak masuk sekolah karena sakit, terdapat nilai-nilai yang bertentangan. Ini sesuai dengan salah satu 4 paradigma dari kasus dilema etika. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan atau belas kasih. Bu Siti Mahmudah menyampaikan bahwa guru terikat oleh aturan kedinasan. Hal tersebut sesuai dengan nilai keadilan bahwa guru yang tidak memenuhi jam masuk mengajar melebihi batas toleransi, maka dapat tidak menerima hak tunjangan kedinasan. Contohnya sertifikasi. Tetapi di sisi lain, guru yang sedang mengalami masalah juga memiliki satu alasan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan juga harus memperhatikan rasa kemanusiaan atau kasihan. Lebih jauh, Bu Siti Mahmudah mempertimbangkan bagaimana jika guru tersebut mendapatkan sanksi, padahal guru tersebut tidak masuk karena mengalami sakit kronis. Bahkan, salah satu anggota tubuhnya sampai diamputasi, sehingga mempengaruhi kinerja beliau. Serta guru tersebut merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Dari hasil analisis terhadap wawancara, dilema etika yang terjadi pada tenaga pendidik yang mengalami masalah. Ketiga, kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada dasarnya, keputusan yang diambil yaitu berpihak pada pelaku atau guru, didasari pada nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan yang diambil tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Hal menarik yang seperti disampaikan oleh Bu Siti Mahmudah yaitu sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan harus dapat memanusiakan manusia, sehingga dalam pengambilan keputusan, faktor utama yang membantu beliau adalah teman-teman guru dalam lembaga. Beliau juga mampu membangun kedinasan dalam kekeluargaan dan menghadirkan rasa kekeluargaan dalam kedinasan. Selanjutnya, hal yang menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Sudoyo dalam mengambil keputusan adalah beliau mempertimbangkan aspek kebermanfaatan dan kemudorotan dari keputusan yang akan diambil, terutama kebermanfaatan untuk dinas, lembaga, dan untuk kepentingan bersama. Selain itu, juga mempertimbangkan pandangan tokoh yang diidolakan dan keputusan yang pernah diambil di masa lalu. Sedangkan hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Wiono, beliau membentuk karakter atau budi pekerti. Guru yang bermasalah dibutuhkan dorongan faktor internal dari diri sendiri dan faktor eksternal dari orang lain.
Dalam menghadapi permasalahan dengan guru, beliau menggali kesadaran internal guru karena hal itu dianggap lebih efektif dibandingkan dengan dorongan eksternal berupa hukuman. Pendekatan individu dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan menyelesaikan masalah di forum umum. Pertanyaan yang masih mengganjal berdasarkan hasil wawancara ketiga kepala sekolah yaitu bagaimana cara untuk menguji keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Apakah dengan menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi atau uji publikasi, maupun dengan uji panutan atau idola. Karena secara langsung hasil-hasil uji tersebut berhubungan dengan tiga prinsip, yaitu berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, hasil analisis pertanyaan bagaimana hasil wawancara antara ketiga kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira yang menonjol dari pemimpin tersebut, hal mana yang membedakan, mengapa, dan apa yang membedakan? Persamaan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama Ibu Siti Mahmudah, Pak Sudoyo, dan Pak Wiono, yaitu pengambilan keputusan yang berpihak pada pelaku atau guru, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan dan rasa kasih sayang. Serta keputusan tersebut juga jelas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan tentunya kepada masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penanganan guru yang bermasalah dilakukan secara kolaborasi dengan guru yang bersangkutan, rekan sejawat, dan Dignas. Perbedaan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama Ibu Siti Mahmudah, Pak Sudoyo, dan Pak Wiono adalah Pak Wiono dalam pengambilan keputusan, beliau menyentuh sisi religiusitas dari dalam diri guru tersebut, sehingga guru tersebut dapat lebih cepat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Karena hidup di manusia hanyalah sekejap saja dan merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Siti Mahmudah dilakukan dengan berkolaborasi dengan Dignas. Sedangkan hal yang menonjol dari Bu Siti Mahmudah, beliau merupakan kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Sehingga secara teori tidak diragukan lagi. Seperti dilihat dari wawancara, beliau sangat detail menjelaskan nilai-nilai kebajikan dan paradigma dalam dilema etika. Sedangkan Pak Sudoyo pengalaman kemasyarakatnya lebih luas karena beliau aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta beliau telah lama menjadi kepala sekolah sehingga telah banyak mengenal permasalahan yang ada di lembaga. Selanjutnya, analisis dari pertanyaan apa rencana ke depan para pemimpin dalam menghadapi pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Mahmudah. Maka dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolaboratif dengan semua komunitas sekolah dan dalam mengambil keputusan harus memanusiakan manusia. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudoyo, pengambilan keputusan diukur berdasarkan skala prioritas kebermanfaatnya, serta seperti yang disampaikan oleh Pak Wiono, bahwa efektivitas pengambilan keputusan dapat dilihat dari guru tersebut yang mengalami masalah berubah menjadi lebih baik dan kembali pada kelompoknya. Pengambilan keputusan secara kolaboratif dan preventif akan lebih baik dibandingkan dengan pemberian hukuman kepada guru. Kegiatan bimbingan secara khusus pada guru yang bermasalah akan lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan pembimbingan yang dilakukan secara umum di depan rekan sejawat lainnya. Selanjutnya, analisis berikutnya adalah bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan yaitu di SD Negeri Cepokorjo 1, pada murid-murid saya dan pada rekan sejawat guru yang lain, dan kapan saya akan menerapkan.
Cara menerapkan mengambil keputusan dilema etika pada lingkungan, yaitu pertama, saya harus dapat mengamati kondisi permasalahan yang ada di lingkungan. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Selanjutnya, saya mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Kemudian, saya akan berusaha melakukan uji coba dengan menerapkan uji legal, uji regulasi, dan uji publikasi, karena ini menyangkut dilema etika. Selanjutnya, penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada murid-murid yaitu: pertama, saya harus mengamati kondisi permasalahan yang ada pada murid. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, misalnya keadilan dengan rasa kasih sayang. Saya berusaha melakukan uji legal, uji regulasi, uji publikasi, kemudian penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada rekan sejawat yaitu: pertama, saya harus dapat mengamati kondisi permasalahan yang ada pada rekan sejawat. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Selanjutnya, saya mengidentifikasi nilai-nilai jangka panjang dengan jangka pendek. Terakhir, saya berusaha melakukan uji publikasi, uji legal dari 9 langkah pengambilan keputusan. Yang terakhir, saya akan terus belajar untuk menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ketika saya menghadapi suatu permasalahan, baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat, seperti di dalam menjalankan tugas sehari-hari di sekolah. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 3 kepala sekolah dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.